Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di Desa Sade ya, salah satu wisata wajib kalau ke Lombok. Lokasinya di Lombok Tengah ya, di Kampung Rembitan ya. Seperti apa dalamnya, nanti kita juga akan tanya-tanya ke warga lokal ya. Jadi di sini unik banget. Salah satu ya, di sini ada rumah atau tempat tinggal yang masih alami ya, masih alami di Pulau Lombok ya. Seperti apa dalamnya? Mari kita ikutin. Ini asli ya? Asli suku Sasak, Mas. Sampai sekarang masih tetap masih ditinggali? dijaga ya, Mas. Tapi tempat tinggalnya juga Ya, ya? jadi saya juga tinggal di sini di dalam kampung Sasak ini. Ada berapa kakak di sini, Pak? Di sini ada 150 rumah Dan, dan 150 kepala keluarga. dan memang dijaga ya untuk Iya. pelestarian Iya, rumahnya? itu udah penduduknya kurang lebih 700 orang. 700. Oke. Kalau seandainya ada renovasi, kan ada perbaikan. Jadi sekarang ini sih kalau ada perbaikan sih secara bergotong royong. Nggak Iya. boleh merubah bentuk aslinya. Jadi ya? kalau mau modern, mau rumah biasa, buat rumah di luar. Mas. Ya, di dalam kampung kami ini udah penuh, nggak ada tempat dia buat rumah lagi gitu. Tapi hanya lingkup ini aja ya yang tetap dijaga Iya, keasliannya. gitu. Silakan, ada buku tamunya dulu, Mas. Ini data kunjungan. Sukarela renovasi kampung. Barat Johan. Yang menarik dari Kampung Sasak ini apanya, Pak? Ya, jadi kami di sini, rumah adat kami di sini yang menarik. Sama yang lantai rumah masih ngepelnya pakai kotoran sapi itu kan. Pakai kotoran sapi. Iya. Oh, Jadi ini kan ada filosofinya nggak bentuknya? Jadi filosofi bentuknya rumah adat kami di sini pendek depan, rendah depan. Jadi kalau masuk biarpun tidak ada pemilik rumah, merunduk menghormati. Ya. Jadi sebelum kita muter keliling biar tahu juga cerita kampung kami ini ya. Oke, jadi baik Mas ya, selamat pagi dan selamat datang di kampung kami ini. Ya, jadi nama kampung kami ini Mas, Kampung Sade. Sade. Ya, jadi ini kampung suku Sasak, kampung yang masih bertahan di Lombok Tengah bagian selatan, udah tempat kita di sini. Makna sade sendiri itu? Jadi sade menurut orang tua kami di sini, sade itu artinya obat atau kesadaran. Ya, jadi kampung kami ini bukan untuk sekedar ini buat kunjungan saja, buat wisatawan saja, tapi ini asli ditempati. Jadi satu rumah satu kepala keluarga yang menempati. Kami di sini tidak boleh satu rumah dua kepala keluarga. Jadi harus dipisahkan gitu. Jadi kalau ada keluarga baru buat rumah di luar. Jadi di dalam kampung kami ini udah penuh, nggak ada tempat dia buat rumah lagi gitu. Ada 9 kampung di luar. Kalau yang di luar udah rumah biasa, rumah modern. Jadi yang mempertahankan bentuk bangunan dulu di sini, di Sade ini aja gitu. Oke. Ya, jadi kampung kami ini udah 15 generasi, Mas. 15 generasi. Iya, oke. Di sini di Kampung Sade ini ada ini 150 rumah. Tercatat mulai tahun berapa ini, Pak? Jadi kampung kami ini udah lama juga, enggak Mas ya? Udah lama. Jadi kurang lebih 300 tahun lah. 300 tahun, dari Iya. mulai abad ke-17 Masehi Iya. ya. Iya, itu dah. Tahun Oke. 1600-an Oke. itu awal Portugis masuk ke daerah kurang Nusantara. lebih lah ya. Sudah dari penduduk kurang lebih 700 orang. Oke. Kami di sini menikahnya antar sepupu misan sendiri. Oh, nggak ada orang lain ya? Jadi tidak ada larangan juga ngambil gadis dari luar. Tapi ini salah satu upaya untuk mempererat rasa ini persaudaraan, kekeluargaan itu masih erat, masih dijaga. Itu udah masih kebanyakan nikah sama sepupu misan. Sambil jalan Mas. Iya, Ya. iya. Oke. Mang Indek. Mang Indek melayar si enggak peduli miken kelambi entah. Tama juga saya. Terus
kami di sini Mas, mata pencaharian utama petani kami di sini. Petani apa itu, Pak? Padi. Padi tapi, ya. Iya, tapi bertaninya di sini Mas setahun sekali di sini. Jenis padinya apa di? Padi gogo. Oh, jadi yang tak ada hujan ya? Iya, sawah tak ada hujan. Di sini ndak ada pengairan Mas, ndak ada irigasi. Kita nunggu dah setahun sekali panennya. Udah Padi. Terus habis padi baru kedelai. kedelai. Ya. Terus yang perempuannya ini Mas, kerja sampingan. Ini nenun. Membuat kain tenun seperti ini. Iya, jadi seperti ini udah alat tradisional kami di sini, alat tenun kami di sini. Cara membuat ini kain sarung, songket. Nah, ini kan lagi buat taplak meja, bisa buat hiasan dinding juga. Butuh berapa waktu untuk Kalau satu yang kain itu? taplak kayak gini sih 5 hari. 5 hari ya. 5 hari Mas, ya. Jadi kalau laki sih ndak menenun kalau kami di sini. Bertani ya. Iya bertani. Yang perempuan yang menenun di sini. Ya apalagi anak gadis kalau belum bisa menenun kan belum siap Belum nikah. siap nikah. Nah, itu syarat pertama Mas. Jadi hasil-hasil tenunan kami di sini seperti ini udah Mas. Ya masuk aja silakan. Naikkan aja Mas Ya, sepatunya ini sampai nesek, atas. baju sendak nesek, Mas. Hah? Ini udah Motif Mas. yang asli dari Sasak itu apa? Jadi Sasak itu ini yang lumbung. Ada filosofinya nggak itu, Pak? Lumbung. Lumbung kan bentuknya Lumbung padi ya? iya kayak Pulau Lombok, simbolnya dari Pulau Lombok. Lumbung, tokek, lambang keberuntungan. Kalau tokek lambang keberuntungan orang Sasak. Kenapa kok tokek? Jadi tokek kan kalau bilang tokek hujan, tokek enggak seperti itu kan? Oh, Ya. jadi yang terakhir tuh, oh hujan Ya, gitu. itu udah diambil dari yang terakhir gitu kan. Karena barangkali ada minat, nah, dengan Minat sarung Mas. Kita keliling dulu aja. nanti pas balik, nah. Dan Apa ngepel pakai? kotoran sapi. Kenapa kok kotoran sapi? Oke, jadi baik Mas ya. Bisa kita lihat langsung dulu bentuk bangunan rumah, tempat tinggal seperti ini. Ya, seperti ini bentuk bangunan rumah adat kami di sini, tempat tinggal. Jadi ini nama bangunan rumah adat kami di sini Balai Tani. Jadi balai itu rumah. Oh, ternyata ada keris juga ya, Pak? Ya, senjatanya orang Sasak keris. Keris. Itu Iya. bisa nggak dipegang atau Silakan coba. Ya, nggak apa-apa, permisi ya? iya. Ini keris senjata. Jadi bukan hanya memang di Nusantara ini salah satu ciri khasnya adalah keris. Dua, tiga. Ini ada luk 5 ya. Iya, iya luk 5. Kalau di Jawa ini Pandowo Cinarito. Iya, luk 5. Tapi entah kalau di sini dapurnya apa kita juga kurang paham ya kalau di Iya. Sasak ini. Seperti ini. Kalau di Jawa itu bisa masuk ke Tangguh Kamardikan, tidak termasuk sepuh karena bisa dilihat karena ini belum diwarangi juga mungkin. Jadi pamor-pamornya nggak kelihatan. Cara masukkannya seperti ini untuk menghormati. Jadi meloloskan keris itu kalau dalam masa damai warangkanya yang diambil, bukan bilahnya. Oke. Untuk menghormati. Orang Jawa seperti itu. Cara masukkannya juga seperti itu, warangkanya yang dimasukkan. Ini warangka ladrang kalau di dalam Jawa. Jadi ladrang itu biasanya untuk kegiatan non formal, jadi dalam berperang juga menggunakan warangka-warangka seperti ini. Kalau di dalam Jawa seperti ini. Tapi ini ciri khas dari Lombok kayaknya warangkanya. Saya kembalikan lagi ya, Pak. Oke. Oh, Iya. jadi ada Jadi Ini terasnya? di sini ada 3 pintu Balai Tani, Mas ya. Jadi pintu sesangkok, terus di dalamnya ini langsung dibagi 2 kamar. Pintu dalam balai dapurnya, pintu dalam balai dalam, pintu tempat melahirkan. Tapi gelap Mas, ya. Tidak ada lampu di dalamnya. Iya. Jadi yang untuk suami istri Ini udah tidurnya di luar sini. di sini. Iya,
di dalam di sini kan langsung dibagi 2 kamar. Dapurnya, terus 1 kamar lagi tempat melahirkan. Oh. Jadi sesangkok, dalam balai dalam. Terus tidur untuk kegiatan terima tamu tidur Di sini udah ya. Di sini tidurnya nih di ya. sini. Menerima tamu juga di sini. Dan yang ngepelnya pakai apa? Iya, kotoran sapi. Kenapa kok kotoran sapi, Pak? Jadi kotoran sapi kami di sini bisa buat sehari-hari kalau kotoran sapi. Jadi kotoran sapi untuk menyerapkan debu. Kalau ada lantai rumah adat kami di sini yang retak pecah, kalau udah dipel ketutup jadi perekat, Oh. mengganti semen. Tapi nggak bau ya, Pak, ya untuk. Kalau yang masih basah itu sih memang bau. Iya, Tapi kalau sudah Iya. kering, baru enggak bau gitu. Jadi kalau kotoran kerbau bisa ini untuk menyucikan ini rumah. mensucikan Misalkan rumah. mau kepake ada tempat ada acara seperti itu kan, 3 hari sebelum mau ada upacara wajib dipel pakai kotoran kerbau. Jadi rumah yang mau kepake tempat ada acaranya udah dianggap bersih, udah dianggap suci. Oh, jadi banyak yang masih memelihara kerbau di sini. Iya, kerbau, sapi. Untuk pertanian juga ya. Iya. Seperti itu dah. Oke. Ya itu daun 7 tahun, 8 tahun dari jerami ya. Alang-alang. Alang-alang. Oh, Iya. bukan jerami ya? bukan. Alang-alang. Bukan dari jerami padi, rumput ilalang. Rumput ilalang. Rawan kebakar juga ya, Pak? Ya, rawan. Rawan kebakar juga. Jadi ini pohon yang paling sering tempat ketemuan ini, janjian. Po- Moyang dulu kami di sini, ini, orang tua kami ini. Oh, di menara ini. Yang ini pohon Ini, cinta kalau pohon kami cinta. nyebut di sini. Oh, sudah mati terus Iya. diawetkan. Iya, diawetkan. Terus akhirnya dimuseumkan di sini jadi kan. Iya, pohon cinta. Kenapa kok pohon cinta, Pak? Pohon yang paling sering tempat ketemuan, janjian. Janjian. Oh, di Iya. di pohon cinta. Iya. Walaupun sudah kering tetap dilestarikan ya. G. Karena ada riwayat cinta itu tadi. G. Udah mau diganti ini, udah lama ini, Hmm, udah lapuh. tapi memang anu ya, bisa nahan panas kalau Iya, kalau di dalamnya sejuk, adem. Sejuk. Biarpun gimana panasnya terik matahari. Kalau pas kalau siang-siang. malam bisa hangat juga. Nah, itu udah kelebihannya. Mungkin karena tidak rapat jadi ada Oke. rongga-rongga di dalam itu yang bisa menyimpan panas Oke. ketika malam Mau dan ini bisa menahan. naik ke atas? Oh, kayaknya enggak juga. Enggak, ya. Terlalu tinggi, Mas. Ya. Curem, Ju. Ayam ya. Enggak. Kalau di Bali kan suka adu Ya. ayam ya. Oh, di sini kan masyarakat Sasak ini juga Muslim, Oh, Ya, jadi ini tapi- bukan aduan ya. bukan? Ya. Bukan untuk diadu ya, untuk Iya. dipelihara saja. Ini alat apa ini, Pak? Ini Untuk alat tenun menun- juga, ini alat proses penyusunan. Untuk Oh, bahannya iya. dari apa, Pak? Dari kapas. Oh, ini dari Iya, kapas. Ya, Terus direndam, pewarnaannya- pewarnaan masih pakai alami gitu. Pakai Iya, dari kunyit, dari kayu lake namanya kan, oh, dari daun nila, ya. Direndam gitu. jadi lebih adem kalau dipakai ya Iya. karena bukan nilon ya. Iya. Ini apa ini, Pak? Ini untuk Yang mana? penerangan apa? Lampu tradisional kami di sini. Jadi ini pakai minyak ya? ya minyaknya minyak kelapa. Minyak Terus kelapa di sumbunya sini dari dikasih kapas ya. Oke. Ini dari kerang kan. Kalau kami nyebut di sini ini yang dinamakan penyimbi. Nama lampu tradisional kami di sini. Hampir sama dengan yang di era Majapahit juga seperti itu. Iya. Jadi ada semacam minyak yang dituangkan dan Iya. dikasih seperti ini. Minyak kelapa. Ya, itu sumbunya Terbuat dari tembaga biasanya lampunya. kapas ya. Biasanya jagung-jagung kayak gini nih untuk ya, Pak ya, untuk Iya. bibit ya. Bibit dah, ya bibit. Yang Terus tempat penyimpanan padinya kami di sini ini lumbung padi. lumbung padinya. Iya, Harus jadi- naik ke atas iya, berarti ya. naiknya pakai duda tangga ya. Jadi satu bangunan lumbung padi kayak gini bisa 5-6 kepala keluarga yang nyimpan padi di atas. Oh, di atas mungkin biar nggak hama atau Iya, tikus kan nggak naik. tikus, penghalang tikusnya ini yang ada bundar di tiang ini kan, biar tikus nggak naik ke atas. Ayam dijaga juga kan, aman jadinya kan. Ini ikonnya Lombok, simbolnya dari Ini Pulau Lombok. simbolnya Lombok. Makanya bangunan-bangunan di Lombok rata-rata Nah, kayak gini, bentuknya ya. seperti ini diambil dari lumbung padi Iya. ini. Nah, seperti ini kan, lampu-lampu tradisional kami di sini. Pakai kerang. Iya, kerang.
Soalnya di sini pantainya juga dekat dari sini 7 kilo. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi hanya kerang dikasih minyak kelapa, dan dikasih semacam ya kayak gini. Penyimbi namanya. Lentera dari era Majapahit seperti ini. Sampai sekarang masih dilestarikan di Lombok, di Jawa sudah hampir tidak ada. Nah, ini Sarung-sarung cuma saya beli sapi murah. Murah mas, sarung. kalau di dalam beberapa literasi termasuk di Jawa ada keyakinan sesuatu yang dari laut tuh bisa menangkal mara bahaya. Jadi kalau di Jawa itu biasanya kalau anak kecil kan dikasih kerang-kerang atau dikasih gelang dari kerang, salah satunya untuk menangkal dari bala menurut keyakinan. Dan di sini pun saya rasa juga seperti itu ya. Ada keyakinan semisal yang seragam ya di sini. Kalau suku Sasak ya Muslim juga ya Pak? Muslim ya. Muslim juga ya. Jadi ini padi yang kalau yang padi yang berbulu kayak gini yang ditanam di gunung. Kalau yang padi-padi gogo itu baru di sawah. Oh, kalau ini yang di gunung. Yang di gunung, padi berbulu kayak gini. Kalau padi yang kayak gini pas kepake mau ada upacara. Ini padi yang kayak gini kan. Jenisnya seperti padi. Iya. Terus untuk di gunung. Oke. Kalau di Jawa dulu pakai sorghum Oh, sebelum pakai padi. sorghum. Kalau Sekarang bahasa kami di sini itu sorghum itu yang dinamakan beliling. Iya, beliling. Kalau di Jawa seperti itu sebelum Iya. pakai padi. Sorghum, jawawut. Semanggi. Jadi di sini sih Muslim, tapi dulunya yang menganut kayak Watu Telu itu. Watu telu. Iya, jadi Watu Telu itu bukan 3 kali sholat, itu diwakili sama kiainya. Oh, Iya, sembahyangnya juga diwakili. tapi itu Puasanya. sudah mulai masuk Islam itu belum? Belum. Waktu telu, jadi Iya, waktu. tiga waktu ya. Telu, Oh, bukan batu ya. Kayak Hindus, Islam, animisme. Oh, iya, iya. Itu udah disatukan jadinya kan. Dalam bahasa lainnya disebut akulturasi agama. Iya. Itu telu. Desa Sade. Oh, ini tempat. Ini balai pertemuan kami di sini. Bu, nggak apa-apa, kita duduk-duduk di sini dulu. Balai pertemuan kami di sini, balai rapat. Yang dinamakan Berugak Sekenam. Oh. Berugak Sekenam. Ya, jadi Berugak nama bangunannya, kalau Sekenam itu karena memiliki tiang. Tiangnya ada 6. Ada 6 tiang. Dinamakan Berugak Sekenam. 6 tiang. Untuk bambunya saja pakai bambu tutul ini Iya, ya, bambu bambu loreng. tutul loreng ya. Jadi kami di sini di Kampung Sade ini dipimpin sama ini Juru Bilang, Juru bilang semacam pendeta, kepala dusun. kepala adat gitu Iya, ya.